progress untuk map dari game yang pertama. Dan ya ini yang akan kita lihat dari Dewa mengamankan ke arah first pick karena mereka tim home, mereka yang milih juga. Baxia Ben. Oke, Bennya masih berkutat di sini Om. Iya pasti. Belum banyak perbedaan juga. Paling kita tunggu-tunggu satu nih. Fanny-nya gimana nih Fanny? Iya, mau di ban kah Fanny? Obvious ya. Kayaknya enggak sih kalau Fanny ya. Bisa Biarin aja. ditutup Chow. Tapi kadang di tangan yang tepat Om, mau ditutupin apa juga nih ya. Lolos ya, lolos. Lolos, ya. Om. Leo gak sih? Leo bisa. Leo juga lumayan masuk ya. Ini midnya udah mulai tipis nih. 2 udah di ban. Tapi kalau sekarang Sora tuh semahal itu sampai harus di ban nggak? Kemarin sih lepas-lepas ya di hari Yap. kedua. Masih lepas ya? Ada yang lepas nggak di ban, nggak di ban sampai fase kedua. Oh, atau bahkan Freya? Freya bisa jadi. Ya Freya, satu-satunya fighter gold ya, Iya. yang mungkin bisa kepake. Hilda ternyata. Banyak nih yang lepas nih. Dari kemarin sih metanya kalau nggak Hilda, Khalid screeningnya Om. Iya kan ya, kalau kalian mau tahu kenapa 2 Yuri itu naik ya, ya Domi kan di nerf. Itu dia. Orang-orang kan suka akhirnya ya mau gak mau kita main damage aja udah. Tempelin lawan dan juga Domi lebih bisa mendekatkan kan. Benar, dan ini Waduh. dibalas langsung. Fanny ya, ini yang kita mention tadi nih, special case nih, siapa yang mau pakai nih Fanny? Makanya dua-duanya make Om. Betul. Oke. Ini tergantung ya, kalau memang Fanny-nya seberbahaya itu, bisa jadi ini Fanny terakhir Dolin di Betul. MPL. Pertama dan terakhir selalu ya. Iya. Kadang kalau gamenya kalah Om, tapi Fanny-nya yang wah, Iya, Tetap itu gila tetap ya. di ban. tetap hilang Tetap di ya, ban. tetap hilang. Nah, tadi kalau nggak tahu mau tutupin sama Chow aja nih. Ya, Sekarang kita sama lihat stopper. jawabannya. Ya. Valentina Sora, Om. Yap. Sora oke lah Sora. Untuk bisa, dia juga strong di lane ya dan punya sisi yang luar biasa besar. Valen juga diambil untuk Bigetron di sini untuk ngedinai biar tidak ada lagi kontestasi untuk ngopi ya, ngopi Ya. skill dari si Sora. Karena kalau kita lihat Valen kan biasanya kalau ketemu dengan Sora itu dipakai di EXP lane. Ya, di Itu matchup hero ya. anomali Lim. HP-nya besar banget karena dia build-nya tuh defense. Iya, dan emblemnya basic common rata-rata kan. Iya bener. Wah, itu di laning susah banget sih. Jadi dia ngapain. bener-bener strong gitu. Jadi badan juga bisa akhirnya Valennya. Iya, jadi mainnya kelas combat di depan. Hmm. Cuma orang-orang sekarang udah biasa juga tahu sama ulti Sora. Kayak kalau dulu kan pas awan mereka kayak coba ngedes atau apa nggak bisa, sekarang tuh bisa. Jadi kayak mereka react gitu. Oh. Entah Soranya setelah putar awan di stun kayak atau di kabur gitu musuhnya bisa Udah gerak. mulai kejawab ya. Udah mulai terbiasa sih gua rasa. Oke, dan ini bakal dijawab dengan Farsha dan juga Freya yang dimana sebenarnya sempat kita lihat kemarin di tangan BTR untuk Freya-nya sendiri. Iya. Freya ya, tapi beda pilot nih sekarang nih. Beda pilot. Beda pilot kan. Kemarin XP Om, Prince Arab. Ya, itu beda lagi tuh. Itu beda konteks lagi Lim. Itu nanti Iya. kita bahas lagi tuh. Ini kayaknya ini kita asumsikan gold aja ya. Ini asumsi Gold aja goal, dulu ya. asumsi goal. Biar asumsi nggak goal. terlalu melebar kemana-mana nih. Bener, sabar ya, asumsi goal. Karena dengan 3 pemain baru juga untuk Bigetron by Vitality, mereka ini harus bisa cocok juga nanti untuk ngebawain bagaimana nanti sinkronisasi dari masing-masing pemain. Tuh. Dan fun fact mungkin kalau misalkan lihat Freya, ini salah satu bentuk dynamic juga. Clive ini dari sebelum Freya meta udah main. Oh. Freya ya dia, anaknya Freya banget ya. Anaknya Freya. Kalau Power of Pegasus! oke, Badang. Menarik. Dang. Oh, Ada. stopper Fanny. Oke. Ya. Kalau kemarin kita melihat Freya yang dipakai ya, mungkin Freya Gold atau Freya di mana itu buat dilawannya pakai Kari. Ya. Iya. Kari kalau jadi item kan, oh siapapun udah gila sih ya kan. Pasti Tapi Bonyo. itu sangat-sangat makan waktu dan aku ngelihatnya yang pakai Kari pun menang dari Freya itu 20 menit ke atas. Iya, harus Lama, lihat game. lama. Trinity aja udah makan 9 sampai 10 menit sendiri kan. Habis itu belum langsung menang. Ya, belum harus main kiting lagi, tarik-tarik juga. Itu dia. Itu yang harus dicari nih berarti ya. Dan itu yang mungkin bakal tutup juga sama teman-teman dari Dewa. Tapi kalau untuk Bigetron, apa yang harus mereka tutup, Lem? Esme kah? Karena kalau Esme udah habis slotnya ya. Hmm, Sora Gold iya. berani gak mereka? Sora Gold atau mereka mau tutup lampu juga? XP-nya ya. XP ya. Tukang Wireless. tempurnya lah. Ternyata badan. Badannya ya tutup ya. Terus screening lagi. Mungkin Oh ya, kalau Hylos di ban Gatot Kaca kamu di ban nanti. sekalian sama Khalid gak sih? Om? Iya iya. Hylos Khalid gitu jadi gak ada screener. Iya. Bisa banget. I am Moskov. vengeance incarnate. Marksman ya. Iya. Datanya pasti banyak nih Om. Banyak sih. Kalau Bigetron kayak Marksman yang sekarang lepas semua, Lim. Iya. Kayak ya karena Domi dengan range yang pendek, semua Marksman lepas, Kari lepas, terus si siapa lagi Moskov ini Cloud. Nathan possible juga sebenarnya Om. Cuman Agak gak tahu bahaya, kenapa ya. agak bahaya sih kalau Nathan Itu ya. dia. Kalau enggak tinggal tanya aja lah sama Dolin. Dolin biasanya main apa sih? Lah kan udah lama setim. Iya lagi, mana coachnya juga sama kan? Iya, tinggal tanya.
Oke, ini satu pilihan terakhir ya dari segi banning. Kayaknya memang secara defensif nih dari Dewa yang masih mereka cari, jadi ada possibility untuk Bigetron menutup lagi defendernya. Kemana nih? Yang Aku masih ke Khalid sih. Khalid atau Glue. Oh ya, Glue juga udah mulai Laris anomali ya, kan, udah mulai bener. anomali Glue ini. Chow, stopper. Menarik. Mereka yang ban Chow. Sinyal assassin versus assassin gak? Bisa jadi. Nile ini. Waduh. Iya, ada Hayabusa. Ada Isan Shin. Takut lancelot om. Nah, ada Lancelot. Oh, dan ini ada satu fun fact juga ya. Apaan? Fanny Dolin 4 kali pick 100% di MDLID season 12. Wah, 100 belum pecah telur nih. Berarti ini pertama dan terakhir kali ya kita lihat Fanny ya. Lihat dulu nih, Tergantung. tergantung. Kalau misalkan ternyata Bigetron, gak mungkin kan dia nggak expect Dolin pakai Fanny. Ya Oh di iya, MDL udah pasti dia tahu Dolin main nih Fanny. Berarti ini Tapi dia dijebak. lepas. Ya, apalagi kan tiganya tim match-nya nih, mantan tim match Betul. kan. Jadi pasti tahu nih, oh Fanny-nya kesini awal-awal nih. Iya, Jangan-jangan siapa tahu level 1 ditemenin tuh. emang diarahin ke Fanny Langsung. jangan-jangan. Bisa jadi. Dijebak jadinya kan. Iya. Ya, tapi dengan di bandnya Fredrin aku bilang kayak Leo sih, ini available. Leo ya. Leo ada. Bisa Leo. Kalau mau fighter sebenarnya kemarin sempat dipakai sama Kevin juga. Lucas stopper Fanny bisa tuh. Crimson Lightning. Stop Wow. damage dia cari ya. Masih ke hero kemenangannya Nile nih dari kemarin. Wah Iya. kemarin Nile sih level 4 duluan om. Masuk jungle om. Uranus kagak dikasih Liar farming. ya. Itu drill kuda baru sih. Nabrak terus nih kudanya. Dan ya untuk setup di awal, Bigetron by Fatality mereka sudah cukup strong. Bukan cukup lagi, sangat strong. Banget. Karena kita tahu habit dari Fanny alergi lah ya untuk turtle pertama. Ya. Biasanya datangnya nanti cuma rating cabut. Benar, atau temennya harus ke delay dulu kan. Kalau nggak dapat lepas bahkan bener-bener nggak dikontes. Guinevere dan Arlott. Nih juga klasik combo. Buinnya yang Romer kan. Romer. Guin Roman Ya. setup ya nanti. Arlottnya XP berarti. Ini salah satu favorit hero dari Kin juga. Hmm? Pertama kali debutnya Kin ini langsung mendapatkan perhatian khusus di Arlottnya. Iya. Wah, tapi ini banyak banget sisinya berarti ya. Yap. Ada Arlott, ada Main Queen. crowd control ya. Heeh. Dan ini berarti untuk Bigetron by Fatality kalau mereka mau menggunakan marksman, mereka harus siap dengan Purify juga. Ya juga ya. Dan satu pilihan terakhir. Save my Isan nation Isan from Shin. falling. Restless Gold oke lane. lah, bisa ganti ya. Restless kan immune. Jadi gimana Om ngelihat draft kayak gini? Wah, jujur kalau untuk kiting jangka panjang aku bisa bilang Dewa oke banget sih. Tapi tergantung di early-nya juga ya. Bagaimana mereka bisa nge-deliver nggak nih dari draft yang mereka bawakan. Apalagi mereka pakai Fanny di early game. Harus bisa sih jawabannya om. Tapi ya hati-hati ini kuda bukan sembarang kuda ini. Dia akan level 4 paksa duluan dan dia akan masuk jungle. Yep. Nanael kali ini kan. Ya, kita lihat nanti seperti apa di Lane of Dawn ya. Ya cukup liar sih kalau ngelihat dengan permainan di hari kemarin. Tapi ini dengan lawan yang berbeda. Dan ini bakal jadi permainan perdana untuk teman-teman dari Dewa United, Lem. Yap, kita lihat nanti seperti apa ya. Banyak yang bilang kuda hitam akan jadi pressure atau ternyata memang kenyataannya seperti itu. Oke, so langsung saja ini dia untuk game yang pertama di hari ketiga MPL Edition 17. MPL ada mana suaranya? Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam Land of Dawn. Oke, Fanny early game. Ini udah jadi sebuah start yang harus bagus. Karena ketika udah nggak dapat buff sekali itu temponya udah patahnya parah. Benar. Dan juga harus bisa menghindar ya. Dari fish break yang bakal di-build nanti dari Finn juga. Dimana batunya akan cukup mengganggu ya. Terutama untuk fight-fight jangka panjang. Bisa aman. Masih di awal tuh poke damage aja. Bahkan belum terlihat ada yang agresif. Salah satu hero andalan Okta nih. Okta tuh kayak identik dengan long range damage kan. Yif, Marsha, cocok banget. Ya. Sedangkan bicara soal fighter versus marksman ya. Ini untuk di goldnya masih bisa dipegang lah pastinya dengan maybe juga. Secara emblem tidak terlalu banyak perubahan ya. Emblem fighter untuk Isan Shin Clive. Dan gak ada yang bawa Purify juga ya. Ini yang ngebuat nanti dari segi team fight-nya bakal lebih banyak kalkulasi ke arah Flicker. Dan mungkin bisa jadi lebih agresif dengan bawain Flicker semua. Makanya, agresif bisa tapi resikonya lumayan tinggi ya. Ada Mueza nih yang bisa nangkep siapapun jatuhnya. Iya. Yang harus diwaspadai rumput-rumput ya. Rumput di mana nanti isinya ada Moeza, bisa tiba-tiba special migration. Betul. Iya. Dangerous grass lagi kan. Betul. Jadi makin banyak tempat persembunyian lah yang bisa dimainkan. Nunggu ke arah level keempat sih ini yang mungkin bakal lebih kelihatan ya. Bagaimana agresivitas yang bisa dibawain sama Dewa atau Bigetron. Harus dibuka sama Bigetron sih. Dia sisinya banyak banget kan. Jangan sampai nanti tiba-tiba kalah tempo, Fanny-nya dapat item pertama. Wah,
Susah itu. Iya. Dan ini udah langsung dicek juga ya. Ya, jadi masing-masing timnya mereka cukup sadar ya kalau ini dangerous grass nih. Jangan sampai salah open juga terus tiba-tiba mereka tiba-tiba bisa ter-instant pick off. Dan kita melihat gameplay yang sangat-sangat pelan memang dibawakan. Karena itulah yang kalau kita lihat memang dari sisi draft untuk Dewa sendiri mereka harus mainin bagaimana ambush mereka akan efektif. Maybe udah motong tapi sinyal akan join 5 orang turtle kah? Di awal Dewa, mereka mau commit sepertinya. Yap, dengan Okta yang udah di level yang keempat juga dan Vin yang udah langsung ngecek kali ini mungkin bakal ada pertukaran damage tapi Shadow Aspect yang langsung dibuka akan menjadi satu tanda pengusiran untuk Bigetron dan Rizanya akan langsung masuk juga. Follow up damage yang akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Membuat dari Turtle Neil sebenarnya bisa sedikit dipegang sama Denial tapi Flicker sudah ketrigger juga Lim. Langsung saja, bahkan turtle-nya yang di-reset lagi. Kemarin sih ketika ngeliat Bigetron team fight ya, sampai nggak jadi objektif loh. Turtle sampai jadi Lord, karena mereka team fight terus. Ya, kayaknya Turtle-nya cuma jadi bait juga ya di sini. Dan ya Dewa mereka tidak ingin mengikuti alur. Kayak mereka punya Fanny ya, jadi mereka nggak perlu terlalu terburu-buru juga untuk melakukan setup. Ya, dan mereka sebenarnya cukup nyaman dengan permainan tempo lambat. Tapi ini yang bakal coba untuk dilepaskan saja oleh Bigetron by Vitality. Wah, Fanny dapat turtle om. Iya. Bukan Fanny, assassin dapat turtle. Iya. Menurutku sayang aja ya. Wow, dan sebuah inisiasi yang langsung connect karena Riza hilang dalam sekejap dan win. Yang mungkin sekarang harus merelakan begitu saja. Itu tadi pembahasan kita kan, semua spellnya flicker. Iya. Jadi ketika dari Moezanya main galak bisa. Oke. Oh, dan lagi-lagi ini akan menjadi pertukaran karena What? trial kill kedua berhasil dipegang oleh Dewa United dan Vin. Lagi-lagi akan menjadi saksi saja dan gak bisa melakukan apa-apa Lim. Ini agresivitasnya ditutup om. Yep. Talent prediction. 2 suara untuk Bigetron, 4 untuk Dewa. 3 rata Lim. 3. Ternyata Lim, Mirko juga 3. Bigetron. Ada Mirgoat. Masih ya Mirko ya, biasa di curse. Oh iya, ada Mama juga nemenin aku. Oh iya. Makasih ya, Om. Ya, sama-sama Nevin. Sama lah ya, 3-3 lah. Tapi kalau balik lagi ngelihat ya dengan apa yang terjadi sejauh ini. Ini satu buah inisiasi kembali lagi terlihat ternyata. Wah. Dan sesingkat itu, 3 kill di awal buat Dewa United. Yep. Itu dia yang memang harus ditakuti ya. Freak crowd control yang tercipta tadi dari Final Slash ada special progression bisa masuk juga, bahkan ada burst damage di belakang si Okta nih. Yang sebenarnya jadi finishernya adalah Okta. Makanya. Dan gak bisa di cancel. Tapi enak ya kalau sama Gwyn ya. Arnold spam vengeance aja gitu. Iya. Karena kan CC-nya hitungannya dia naik turun gitu kan. CC baru lagi pas dia Violet Requiem. Jadi bisa langsung di spam ya. Sama kayak Akai berarti ya. Mirip-mirip lah. Wah, dan kembali lagi ini akan jadi hal yang berulang. Untuk kesekian kalinya Riza tumbang. Tapi Bigetron kayaknya pengen coba untuk Buset, mencari Nael. pertukaran. Dan harus di stop karena Turtle juga akan segera spawn. Maju terus maju Nael. Ya dia ngeliat energi Fanny yang mau habis juga tadi kan. Iya. Tapi yang seram ini Moesa kayak gak ada jawaban ya sekarang ya. Special migration selalu connect secara terus menerus. Follow up-nya banyak. Siapapun bisa follow ini om. Benar makanya. 3 lane berarti bisa follow. Ya, dan jangan lupa ini Kin dengan hero pegangan dia nih Arnold yang sempat memang keluar tapi di ban. Wah, dan sekarang targetnya menuju ke arah Vin, bukan ke arah Riza lagi. Dan Vin pun tumbang. Bagaimana seorang roamer kali ini juga nggak bisa menjaga teman-temannya dengan posisi yang akhirnya ke reveal, Lim. 2000 gold. Di awal om. Di awal. Dan jangan lupa Turtle juga dua-duanya didapatkan oleh Dewa sekarang. Jadi mereka cukup leading juga, thanks to Moesa pastinya ya, yang sanggup untuk mengisi area-area bush sehingga bisa memberikan impact yang luar biasa dengan special migration. Dan juga ini mereka bisa setupnya follow up yang bagus sih di belakang. Bener, siapapun bisa dimakan. Tadi kita lihat Finn loh. Iya, Vin. Roamernya dimakan. Ya, karena notable dari Bigetron by Vitality, mereka gak ada hero yang memang bener-bener pure tanknya gitu, yang tebal banget, yang gak bisa dimakan. Ini tinggal nunggu nih, nunggu waktu mungkin nanti ketika gold lane-nya mulai tampil om. Karena dari tadi Clive juga kan belum beraksi sama sekali ya. Iya. Apalagi dengan match up ke arah Freya yang ngebuat maybe mungkin akan kerasa lebih aktif dengan 2 point kill yang emang udah dipegang sama maybe. Ya jelas ini mid game bakal dipegang ya dengan Dewa juga. Kayak kita tahu lah lebih cepat jadi nanti untuk Freya-nya sendiri. Untuk fight-nya pun hero yang sangat menyakitkan ya Freya. Iya. Lagi ini kan gold lane ya. Kalau kemarin kita ngeliat di XP Aran ada 2 item defense. Ya. Ini kayaknya enggak deh. Ini full ya. Kayaknya ini damage deh. Udah damage saja dia. Koro di item pertama, next ke arah War Axe. Itu jadi sustain juga lumayan. Tergantung sih. Wah, ini Lee sudah mulai kedeteksi juga dan ngebuat dari seorang Dolin akan segera mendekat. Tapi ada efek sisi yang sedikit meng-cancel. Satu ultimate yang hampir dikeluarkan tadi atau bahkan sudah dikeluarkan, Lim. Wah, ditetes langsung Clive-nya. Bawahnya bakal dikasih free. Kin nyeker ini ya. Oh, ada sepatu dia.
Akhirnya dia nggak pakai sepatu. Bawahnya free om. Yep, sangat-sangat free sekali ya. Sehingga untuk pemberian damage-nya di sini masih sangat-sangat bergantung dari Clive juga sih. Belum pernah yang jadi damage Bigetron. Dan pertemuan di area river kayaknya bukan jadi satu hal yang bagus sih buat Bigetron by Fatality kalau misalnya mereka pengen lanjutin lebih lagi. Makanya nih. Invade jungle sih nggak ada ya dari keduanya. Ya. Tapi temponya ini benar-benar dipegang Dewa. Mapnya pun dikontrol sama Dewa. Iya, sangat. Dewa bisa pegang map control seperti ini karena itu tadi Iya. bush-nya yang dipegang dengan Moesa. Ini selalu diisi dengan dia duluan. Jadi kalau dari Bigetron mereka mau coba untuk masuk, mereka harus bisa melihat special migration kalau miss bisa dipegang dengan Bigetron. Wah, dan masalahnya langsung dapat ke bagian belakang. Ini bakal jadi satu instant kill karena Denial yang tidak bisa menghindar sama sekali. Flicker sudah mulai dibuka. Riza nggak bisa berbuat banyak, mundur menjadi satu-satunya jawaban untuk Bigetron by Fatality di Kejar. momen seperti ini. Dan masih akan dikejar. Dewa United tidak akan menyisakan satupun potensi mereka. Dan outer turret mid lane. Ini fresh banget dari Dewa United. Kita tahu Bigetron kemarin dengan first match-nya yang sangat-sangat galak. Bahkan Nile dengan Leomorph-nya dibekuk om. Iya, ini belum ada jawaban sama sekali ya untuk siapa yang akan nge-reveal positioning dari Moisa. Ini aku lihat dari tadi Moisa selalu bisa initiate duluan. Yap. Ya. Dan dia selalu bisa angkat satu. Dan menangnya di sana itu udah 3 kali loh Lim, kejadian tadi. Muezanya nggak muncul aja om, itu udah overthinking om. Betul. Rumputnya banyak. Betul, dan siapa yang buka rumput itu juga jadi pertanyaan kita sekarang. Iya. Kayak agak susah untuk bisa buka, apalagi kalau siapa yang mau buka Lin, Nile, bisa langsung dimakan. Pasti, Finn aja dimakan om. Bener. Damage-nya cukup sekarang, mereka apalagi continuous damage ya. Wah, dan ini benar-benar digerogotin sampai habis loh. Satu inner turret sekarang udah dipegang lagi sama Dewa United dan sejauh ini sih belum ada jawaban ya dari Bigetron. Kita lihat nih, defensifnya juga nggak terlalu kuat lagi om. Ya, baik. Feather Strike. Ya cuman menjain. Wow, Yep, Holy Shield yang ada di sana. di menit Dan 8. benar, dan targetnya ya cuman buat ngambil-ngambilin akhirnya kan. Buff-buff milik dari Bigetron by Fatality. Ngecilin ruang gerak mereka juga sekarang. Ini objektif banget Fanny-nya Dolin loh. Udah level 13. Sebenarnya temponya pelan ya om ya dari Betul, gameplay-nya betul. ya. Temponya pelan, tapi tiap team fight yang kita lihat, Dewa yang pegang. Unggul. Iya. Kayak dan hampir one sided orang nggak ada kill. Iya, bener. Iya, dan caranya selalu sama gitu. Iya, Langsung lompat. caranya ya special migration kena. Iya, tapi sekarang bakal diubah oleh Bigetron yang mereka Wah. bakal coba untuk ngebuka inisiasi. Tapi semuanya bisa dihindarkan oleh Dewa United. Lumayan loh ini menguras dari Bigetron. Asli. Itu satu valid requiem om. Yap. Yang hindarin semuanya. Betul, immune ya. Ada efek immune-nya juga. Dan ini 3 ultimate yang hilang untuk Bigetron by Fatality. Sehingga untuk di Lord-nya yang sekarang, ini kemungkinan ya Dewa mereka bisa setup duluan kalau mau ya. Isi boost-nya saja pancing. Ya atau mereka bisa lagi-lagi buat manjingin lane yang jauh dulu. Tapi kayaknya start sih buat Dewanya. Karena boost-boost penting sudah disikin. Sudah diisi dengan Boensa. Nah, pasti. Ya. Susah ini om kalau memang mau di fight pun. Levelnya kalah, setupnya kalah. Mereka mau farming pun goldnya nggak sepadan ini. Betul. Wah, real ke Dark Horse ini. Real ini, real cuy ini malah. Asli. Cuma ya balik lagi ya, ini kan memang panggung pertama juga nih kebetulan untuk 3 Nah, player. benar. Langsung 3 soalnya om. Tenang, tenang. Secara histori juga Dewa kuat banget minggu pertama. Betul. Iya Ya, benar, history itu nih, benar. Betul. Klinik. Iya, ya, tapi mungkin sekarang bakal ada sedikit gerakan sih yang harus dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Karena kalau enggak, ini akan terus terpressure sampai ke arah base rate dengan Lord yang berjalan dari bagian bawah nih. Makanya, kalau di defense lagi-lagi ke trigger ya. Masih di menit 10 loh ini. 7.000 gold. Yap, dan bersih banget. 6-0 ya. Untuk total point kill-nya. Jadi sangat bersih untuk setiap kali ada fight-fight yang dilakukan oleh Dewa. Yap, dari segi damage juga kayaknya masih minim banget ya buat Bigetron by Vitality. Dan nih Sora yang bakal di-build ke arah bener-bener defensif karena mereka butuh itu sih. Ini Nile belum jadi item kedua loh. Baru item pertama. War X yang jadi, maksudnya core item ya. Iya, correct. Iya. Dan aku lebih salfok sama Finn ya, karena dia punya heptasis. Lebih tajir Vin ya. Iya bener. Iya, dari 2 item lah maksudnya. Oke, so Lord udah charge di bagian bawah dan Let's see mampu kabur Bigetron bertahan. Iya, Feather Isaac udah langsung di-trigger demi bisa mengusir dan demi bisa ngedapetin 1 buah base turret di menit yang ke-11, Lim. Langsung nih Lordnya akan dieksekusi, initiate. Oke, Lish udah bisa ngedapetin 1 player di Stormbanner, tapi Final Place akan langsung menjawab itu semua. Lish harus segera melarikan diri sebelum adanya pertukaran eliminasi lagi dan semuanya disengage. Kin akhirnya menjadi player pertama yang bisa ditumbangkan oleh Bigetron. Ya, korban ya. Setelah tadi dive ini yang terlalu dalam sebetulnya om. Yap. Dan ini terlalu lama juga sih, mungkin buat main-main di area dari besternya. Tapi Wah, lagi-lagi kejutan untuk seorang Finn yang kali ini memang masih bisa melepaskan diri, tapi Denial mencoba untuk ngebalikin keadaan. Mereka kayaknya nggak bisa sih dapetin dengan Finn yang sudah sekarat, Lim. Ya terbuang tadi flicker dari Riza juga ya. Dia coba untuk follow up.
Tapi sayang banget gak berhasil keburu keluar dari zonanya mereka. Oke, temponya akan turun lagi Om. Akan Yep. nunggu Lord selanjutnya. Ya seharusnya Dewa mereka akan sedikit lebih sabar ya. Mereka sudah unggul jauh. Kayak sayang aja kalau mereka mau coba untuk nabrak atau main-main di depan base milik tadi lawan tanpa ya objektif yang belum muncul juga sekarang. Kemarin ada bukti nyata loh Om. 3 game berturut-turut loh Om. Ada bukti nyata di mana comeback itu nyata. Betul. Fakta yang terjadi tuh. Ingat banget tuh ya game Ingat apa tuh banget ya. karena 3 game berturut-turut. Kejadiannya sama semua ya? Kejadiannya Iya. sama. Sama semua Pegang ya. early, abis itu di late game baru berubah lagi semuanya. Dan Betul. Ya itu dia decision sih yang sebenarnya bakal main juga ya sebenarnya. Yep. Jadi kalau kayak misalnya seperti Dewa sih, mereka sudah menang jauh. 7.000 goal difference ya mereka tunggu objektif aja. Main sedikit lebih pasif, sedikit lebih santai dan maksa Bigetron by Fatality buat keluar dari area mereka. Ya. Karena menurut tuh Bigetron by Fatality mereka akan menunggu juga nih. Kalau ada blunder, special migration miss, Benar. mereka bakal masuk. Karena kalau dari begitu kayak mau nggak mau sih Mau nggak sebetulnya. mau ya mau gimana, Dia kalah mau item. maju pun susah kan. Jadi ya nunggu misplay lah. Oke. ya, dan sejauh ini dari Dewa United juga terlihat mereka benar-benar disiplin gitu. Ketika Kin tumbang langsung tarik semuanya. Nah, iya, tapi Vin, ini menarik ya. Badang yang hanya akan bergantung terhadap Thunderbell Iya. buat adaptive defense. Rata-rata- Sisanya, ya dia akan build-nya damage sekarang. DHS, semoga DHS. Bisa jadi dia damage lagi gitu kan. Emang nutupin sebenarnya Om. Waduh, Mueza udah bleeding time. Makin sering lagi berarti kita bakal melihat surprise-surprise ya. Yep. Ini bawahnya dilepas banget nih. Oh iya. Udah masuk loh, itu ada 2 katapult di bawah. Makanya. Wah, tapi Bukan? mereka What? bakal coba untuk membuka satu buah inisiasinya. Saya gagal ngebuat Featherite Strike akan terjadi. Penutup nyawa dari seorang Finn. Bahkan Linsha sudah mulai dikejar. Gak akan dilepas lagi. Di bagian depan sudah seorang Maybe dan dikejar lagi oleh Dolly. Double kill di tangan dari seorang Dolly. Dan sekarang Gak jadi, waktunya Lord. untuk ke arah push. Mereka bakal paksakah tapi tarik mundur lagi. Gak bisa. Lebih menarik sepertinya. Itu dia bawahnya udah berkumpul langsung semuanya untuk defense. Tadi kayaknya kalau nggak ke defense banget, hancur sama minion kecil itu kalau nggak ada yang mundur ya. Iya bisa, tapi satu miss play juga tadi sih, miss flicker berarti. Finn ya. Yep, bisa di dodge ternyata oleh si Okta. Dan ya, Lord of Free. Dewa benar-benar bermain super bersih sekarang. Bersih banget Ambil sih. objektif, ambil orang kalau bisa, kalau tidak back to basic, ambil objektif. Iya. Wah ini egonya main ini Om. Hmm. Egonya main nih Dolin nih. Ya 3 orang teman gua. Kena ini Om. Oke, ini dia. Ya, sebuah miss tadi ya. Dan langsung di counter initiate tadi. Ada special migration yang connect. Lynch gak bisa kabur juga. Akhirnya Lordnya udah pasti free sih. Jadi serba salah ya, Bigetron mulai duluan salah. Hmm. Nungguin juga salah. Nah itu. Tapi sebenarnya untuk posisi kalah mulai duluan agak resiko tinggi ya. Ya. Dan mereka berani itu Om. Iya, mereka berani untuk ya nyari Wah. momen lah, nyari momen. Ini udah konsil juga sih, dan Lordnya sudah masuk. Satu base rate di area tengah juga akan dilawan. Tapi lihat momen dari seorang Finn yang Buset. tidak diabaikan untuk saat ini. Finn hilang secara sia-sia, hanya nge-buying time aja sampai Lordnya bisa di meltdown. Loh, Tapi lihat Wave ini udah fokus. mulai masuk. Lynch terpencar semua fokus dari Bigetron by Family. Tapi setidaknya mereka bisa ngedapetin poin eliminasi. Karena Octa Oh, dan no. juga Mueza. Nail-nya pulang. Nail akan mencoba untuk memberikan pembalasan dari segi damage. Tapi Nail juga ikut hilang. Dan ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Dewa United. 1-0 membekuk 3 tim lamanya. Dolin debut dengan sangat-sangat baik. Bahkan terlihat sedikit kebingungan dari Bigetron. Mereka harus tahan dulu sekarang. Mereka nggak boleh sampai terbawa dengan hype-nya. Tapi yang pasti Bigetron, riset seperti apa nih yang akan mereka lakukan? Wah, riset udah pasti sih. Karena formula yang dibawakan dengan Bigetron ini beda dengan hari pertama yang mereka bawakan. Ya. Tapi aku bisa bilang juga, Dewa mereka berevolusi lumayan jauh sih dibandingkan dengan season kemarin ya. Objective play yang dibawakan dengan Dewa tadi, itu bisa kita kategorikan clean buat mereka. Fresh ya. Fresh banget. Pasti ini Dewa bener-bener dark horse ini. Ya. Karena memang di season kemarin mungkin performanya jauh banget sama yang barusan tampil. Benar-benar dan ya Dolin masuk, formula bagus kan juga untuk Dewa ternyata. Ya. Jauh lebih stabil sebagai assassin game pertama ya, basicnya dari game yang pertama masih ada best of 3 series pastinya. Ya. Tapi flawless ya bisa dibilang. Ya, Maksudnya berasa. dari early game mereka bisa ngedapetin kill-kill yang mahal bahkan. Kan dapetinnya selalu karena Riza bahkan Finn juga bisa di take down. Ya. Ini ya. Nah ini dia nih, kayak yang diincar Okta, tapi Okta juga selalu bisa jaga jarak tadi. Good react lah tadi dari Okta juga. 2 kali di target, 2 kali bisa ngedodge. Ya. Kena
kena itu egonya di Dole nih. Udah ini 3 orang masalahnya kan. Ya kalau bercandaan-bercandaan di belakang kan, ya kalah lu gue dong sendiri gitu kan. Karena pasti dia temenan kan di belakang. Karena kalau kalian lihat nih player-player itu tempurnya di lane of down doang kawan-kawan. Betul. Di luar nih Beda cerita lagi. ngobrol, ketawa-tawa, nongkrong bareng. Gitu. Iya, iya. Cuma ini jadi satu bukti kalau orang-orang pada bilang nih Dark Horse kayaknya beneran deh. Ini nggak sembarang ya, ada datanya dan sekarang Iya. udah terbukti nih. Dia tinggal kuat-kuatan ban bakar kan. Ya, jadi tadi opsi C butuh pembuktian, udah. Ini pembuktian baru satu Iya, game. baru satu Sabar, ya, sabar. Sabar dulu nih, Sabar. sabar dulu ya kan. Iya. Karena dari Bigetron by Fatality mereka juga kan ngebawain formula baru kan. Ya. Nah, menurutku Iya. 3 baru di sini juga itu ada impact-nya gitu loh. Beda mungkin kalau yang main yang Kemarin. yang kemarin. Line up sama ya. Iya, beda. Kalau aku jadi Bigetron, aku tetap mainkan 3 orang ini. Gitu. Kenapa gitu? Ya makasih pengalaman masih match kedua mereka. Oh, mumpung masih awal-awal. awal-awal Iya musim bisa juga. jadi Iya, itu iya. kayak debutnya mereka panggung MPL ini. Ini sudah banyak makan orang tuh grogi. Makan ya, makan orang. ini. Makan orang. Grogi. Orang-orang tanya baru pertama kali main gimana? Agak grogi sih gitu kan. Agak grogi sih. Ya mungkin 3 orang itu grogi. Tapi emang tadi Betul. kelihatan banget kah groginya? Lebih Maksudnya ke dari segi gameplay. kalau misalkan dari gameplay ya, Iya. kayak mereka takut bikin gerakan sih kelihatannya. Ragu ya jadinya. Iya, dia kayak main terlalu safety. Iya, troll save-nya, nah itu pas dia save-nya, wah ada Moeza nih yang nggak save juga kan. Iya. Tiba-tiba Moeza yang berani buka, responnya susah tadi buat Bigetron by Fatality. Tapi kalau misalnya tadi bawanya Purify ini bakal beda cerita nggak sih sebenarnya? Ya cuman menyelamatkan berapa detik ya kayaknya ya. Sama Sama sih, aja sama. ya. Aja sih sebenarnya. Karena gameplaynya kan kalau pakai flicker berarti dia agresif kan Om. Iya, mereka harus main lebih agresif, main lebih berani untuk buka. Kayak tadi contohnya deh, Finnya lompat ke depan. Kan gak ada cover, kasihan Finnya 1 lawan 3 tadi. Itu iya udah sih. memang gerakan yang kayaknya Iya. itu udah bikin Udah. damage makanya Om. Iya, makanya dia ada DHS kan ya. Oh, ya udah jadi DHS. Udah jadi DHS sama Heptasis itu real badang damage sebenarnya. Cuma Thunderbolt-nya ini ngebuang lumayan banyak tuh berarti ya. Dan ya kalau ngelihat dari itemnya nanti nih ya, Leomord juga tinggalan gitu lah itemnya. Banget Om. Beda banget ini Nail kudanya kemarin. Iya, ya gimana kepegang tuh rumput-rumputnya di flicker dengan special migration nggak bisa lepas. Dan Gwyn juga memang adalah salah satu hero yang merepotkan sebagai roamer ya. Betul. Gwyn, Glue, ini apa dah hero-hero kayak gini ya? Iya kalau gue dari sisinya mungkin Iya. badak banget badak. Kalau Glue itu ya kalau kita jadi jungler langsung ditempel. Kita kelihatan langsung lempar-lemparin gitu. Wow, dan ini udah terdengar nih MVP tiba. Jadi langsung aja. Ini dia untuk MVP presented by Infinix ada Muweza. Setuju banget. Yap. Karena tadi ternyata yang di ternyata apa Lord tadi Om yang si Leomord kena itu blind ya. Blind. Ditebak itu ya. Pakai flicker udah pakai lo. Pede Di itu. turtle gitu tadi. Masalahnya kalau nggak ada Om, FYP-nya itu Om yang takut Om. Bisa. Ngapain nih? Bisa Iya. 1 minggu ya, 1 Itu minggu ya. Om, aduh. Ya, Ambil resiko ya. Tapi bener-bener banyak momen Moeza ya. Itu selalu tercipta tuh. Tuh lihat, di mana-mana ketika ada fight ya ada Moeza dengan Violent Requiem juga yang masuk nih. Set, Iya. angkat di sana. Kelihatan kayak itu Nail geser sedikit aja rumputnya ke kirian dikit. Nah. Gak kena itu lompatannya. Nah ini satu-satunya mungkin point dead ya. Yang bisa didapetin tadi karena kitnya nyangkut tadi. Kena damage dari base turret. Oke. Clean sih jujur. Memang beda banget lah. Objektif Bigetronnya justru yang jadi tanda tanya Om. Iya. Ya mereka ragu mereka mau maju, fight enggak, mundur juga ya cuma dikejar. Kayak dari tadi Finn dia coba something gagal terus. Mungkin bisa jadi berhasil kalau ada follow up ya. Tapi ini Kin masih serem loh dengan Arlotnya loh. Oh masih. Wah jadi banyak PR kalau ngelawan Dewa. Fanny Arlot dong. Iya ada Fanny, ada Arlot. Jujur Fanny belum aksi tadi Om. Belum. Ya yang benar-benar objektif aja. Ya menurutku Yeah. bandnya ya kalau memang kelihatan kayak tadi itu Guinevere. Guinevere Iya, yang benar-benar buka ini ya, buka semuanya. Cuman, nah ini mungkin di game kedua bisa jadi dilepas juga kalau tidak main di Dangerous Crash. Oh. Tadi kan efektif efisien, Dangerous Crash. Jangan Benar, lupa benar. loh, itu jangan lupa loh, itu pengaruh ini map nih. banget, Impactnya gede sih. Bener. Apalagi kalau mainnya yang kayak surprise pick off ya. Ya kayak tadi contohnya. Itu rumputnya banyak dan gampang. Lebih gampang lah. Kasih Nah, pressure juga. Sedangkan dari sisi Bigetron by Fatality, hero mereka yang bisa ambush di rumput kan Finn. Only. Ya Finn only. Susah dia, Iya. susah. Baru kali ini gue ngeliat Fanny BOD. Iya. Mungkin karena sounding itu ya. Full damage. Real full Ya, damage ada dia. Hunter, ada Melvig. Ya. Wow ya. Hunter Melvin udah 3 penet.
Blade of Despair. Terus sakitnya to the bone. Sedebon. Iya, dan berarti sebenarnya kalau kita ngelihat kayak gini Dewa United tuh yang serem bukan Divaninya, tapi disiplinnya mereka. Iya sih. Iya. Benar-benar. Ngeri banget di sini. Sangat-sangat ini ya. Objektif. Objektifnya. Gak buru-buru naik. Gak nongkrong depan base lawan. Nah itu sih aku harus highlight sih. Beb. Nongkrong depan base lawan tanpa objektif itu serem. Benar. Itu harus dikurang-kurangin. Itu di red game saja. Iya. Ya, benar. Dan tadi udah sempat kita pertanyakan tuh ini mau langsung push atau enggak, tapi mereka lebih pilih karena objektifnya juga. Ya. Dan ini dari awal 3 turtle ada di tangan mereka semua. Kayak Bigetan berarti gagal untuk ngejalanin draft mereka dari early game. Ya clean juga ya. Lihat dari turtle, Pelit banget. lobnya semuanya dikasih gak dapet apa-apa kan begitu gue Iya. fatality. Dari Fanny dapat turtle kan jadi tanda tanya Om. Iya. Mungkin kalau 1 steal atau apapun oke lah. 2 dan perfect. Dan ini dia untuk Rich Guy by Todak. Langsung saja melihat bagaimana dari Dolin ya tetap ya kalau misalnya kita ngomongin dari era gold di angka 750. Ya. Mungkin karena dia pegang laning jauh tadi Om. Ya, dibiarin aja udah jalan sendiri. Empatnya ini bisa setup, bisa menangin team fight juga. Burst damage-nya sangat cukup sekali. Lebih dari cukup ini. Iya, dan aku nggak ngeliat impact dari Valen Sora terus terang tadi. Ya. Mungkin Valen memang jaga-jaga kan biar gak diambil buat natural counternya Sora. Tapi kalau lihat opsi skill yang bisa diambil lumayan banyak Om. Ada Parsa kan, ada Iya. Arlot juga bisa ambil mana first untuk set